Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Situr Azizah, NPM 2021020249, Prodi Hukum Tata Negara, kelas E, Fakultas Syariah. Sebelumnya di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Bapak Hervin Yogi Pradipta MHI selaku dosen Filsafat Hukum Islam yang telah memberikan tugas membuat video di pertemuan keempat ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Sifat dan Karakteristik Hukum Islam. Yang pertama yaitu materi tentang sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya, masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Yang kedua yaitu menjelaskan tentang elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua ini yaitu elastis. Mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur, dan luas. Keelastisan mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sama manusia. Juga tuntutan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam memerhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Namun, segala aturan diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam memiliki dogma yang kaku atau beku, keras, dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad dan memilih cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksana dan sesuai pula dengan keadaan. Materi yang ketiga yaitu universal. Universal atau a'lami berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, "Dan tidaklah kami, Allah, mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta." Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Al-Saba ayat 28. Kedua ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi semua umat manusia yang ada di seluruh dunia. Materi yang ketiga yaitu dinamis. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya dinamika. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan cepat dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati.
karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, kesamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah munkar. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah: yang pertama, meniadakan kepicikan; yang kedua, menyedikitkan tugas; yang ketiga, mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur; keempat, memerhatikan kemaslahatan manusia; dan yang terakhir, kelima, yaitu mewujudkan keadilan yang rata. Materi selanjutnya yaitu sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebihan. Diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman rajam bagi penzina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh kaum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama yang lainnya. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya. Kemudian materi tentang hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Al-Syatibi menyatakan bahwa at-abudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya atau hawa agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela atau ikhtiaran, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah, ikhtiaran secara terpaksa, sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya. Materi selanjutnya yaitu bersifat ta'abbudi. Lebih jelasnya, ta'abbudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abbudi murni. Artinya, maka ide dan konsep terkandung di dalamnya tidak dapat dinar atau khairu makullah al-makna atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah SAW, Rasulullah mencium batu, yaitu Hajar Aswad. Melihat hal itu, berucap Umar radhiyallahu anhu, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini." Selanjutnya bersifat ta'akuli. Kedua, yakni ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau ma'kulah al-makna atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dan melihat ada maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya. Baik, sekian materi yang telah saya presentasikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.